Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kali ini kita mengupas habis kisah sukses Kak April, owner Kasklina. Assalamualaikum Kak April. Semuanya, mohon maaf saya bisa pakai kita makan. Iya, bisa. April, ceritain dikit dong awal mulanya tertarik sama bisnis itu. Awal mula tertarik. Kenapa sampai suka awal mulanya? Karena dilahirkan di lingkungan bis. Sudah sewajarnya dan diharuskan. Dan keadaan yang mengharuskan. Saat itu mulai proses belajarnya dari umur berapa? Mulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga, terus kita melihat setiap hari, terus kalau diharuskan itu gimana sih? Ya kan? Sudah jiwanya di situ. Jadi nggak mungkin mengelak gitu. Itu udah tanggung jawab. Yang kebayang dalam pikiran April itu apa saat di keluarga bisnis diharuskan anak-anaknya mengurus perusahaan transportasi? Apa di benak April? Di benak saya maksudnya? Maksud saat kan lahir dari dua keluarga transportasi nih, di saat anak-anaknya udah kamu urusin transportasi, apa yang apakah mungkin beban atau stres atau seperti apa? Nggak bisa kalau beban. Jadi memang dari naluri kita sendiri juga ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Benar nggak? Kalau bukan kita, masa mau dikasih orang? Itu udah tanggung jawab, kewajiban. Tapi ada suatu tantangan juga nggak sih? Mungkin sebelumnya profesi April bertolak belakang dulu untuk sekolah, tapi tiba-tiba harus handle ini. Kalau tantangan pasti ada. Seperti apa? Banyak. Di dunia pertransportasian itu banyak. Apalagi dunia laki-laki. Benar ya? Jadi kalau bicara masalah tantangan, di setiap hari, setiap detiknya pasti ada. Contohnya, ngurus bis itu gampang. You punya duit, bisnya rusak, beli spare part, ganti, selesai. Ngurus SDM, ngurus SDM, sumber daya manusianya, lebih susah. Susah dalam arti kita harus ngurusin berapa ratus kepala keluarga dengan karakter yang berbeda. Tantangan banget. Kalau kamu saya lepas di situ, belum tentu. Nah, untuk menyatukan berbagai macam visi, nanti mana April sistemnya? Tadi kan kata April kan extend itu kan sulit. Nah, untuk menyatukan mereka untuk supaya bisa confidence, sepertinya dengan baik, dengan apa? Seperti apa penerapannya? Mungkin dengan kekeluargaan atau seperti apa? Kalau beliau sendiri ini pasti berkawan. Yang nggak berkawannya sama saya. Gitu kan? Satu kunci supaya tidak ada salah paham, nggak ada miskomunikasi, nggak ada tersinggungan, komunikasi diperlancar. Komunikasi kudu lancar. Terus
Yang jelas saya lebih muda dari beliau-beliau ini yang notabene sudah ikut dari zaman almarhum kan? Bener nggak? Iya. Yang pertama itu. Yang kedua pasti beliau-beliau ini merasa lebih tahu daripada saya. Benar? Gimana saya dua ini bisa saya apa? Bisa saya kuasain dalam hal baik ya. Komunikasi. Kalau ada yang seperti apa masalah, jangan pikirkan masalahnya, orang udah terjadi, lu cari solusinya. Selama ini kan orang ada masalah yang digedein masalahnya, solusinya nggak dicari. Nah, kita cari solusinya. Itu perubahan-perubahan yang saya bawa waktu saya terjun. Gitu. Sempat menemukan salah satu karyawan yang nakal, dan berarti ada kecurangan atau mungkin servis atau ada seperti itu, menemukan seperti itu. Kayak bandel, dengan mungkin ada yang sholat atau mungkin di Itu udah hal biasa. Sering. Tapi ya tetap gimana kan akan ada klaim, akan ada teguran pertama atau saya keluarkan. Sering itu dalam arti bukan sering terus setiap hari ya. Kita kenakan satu, yang lainnya adem ayem dulu. Nanti ada satu lagi, adem ayem lagi kayak gitu. Jadi kalau di dunia perpisahan atau pertransportasian itu adalah hal yang mudah terjadi, tapi tidak dibenarkan. Dalam arti bagaimana cara kita menanggulangi itu? Kita kasih penataran. Kita ajak ngomong secara kekeluargaan. Kalau secara keluargaan nggak bisa, berarti secara peraturan perusahaan. Mulai terjun langsung di atas deh tahun berapa sih April? Itu kan dari perusahaan keluarga itu mulai terjun. Saya benar-benar 100%. 2014 pertengahan akhir lah, yang 100% ya. Sebelumnya itu masih proses belajar, masih sama yang Kalau belajar mah dari kecil. Oh, dari kecil. Belajar itu kan melihat. Kita mencontoh. Nah, itu proses kan. Saya melihat keluarga seperti ini, sering berorasi, lihat almarhum bapak itu ngobrol apa. Nah, dari situ belajar. Dan sebenarnya dalam transportasi ini nggak ada teori yang 100%. Semuanya otodidak. Kamu harus terjun biar merasakan. Kalau kamu cuma baca melihat oh gini ya, iya lo harus belok kanan, belok kiri, nggak bisa. Bukan orang lain yang kamu tuh harus belok kanan, belok kiri, no. Jalanin. Oh, gue ke kanan, gue ke kiri, ikutin. Gitu. Saat terjun langsung, mungkin April waktu itu masih awam ya istilah-istilah dunia perpisahan, mungkin kayak Dino, mungkin ada Mitsubishi, ada mungkin Nissan. Pertama kali istilah dengar di situ apa? Dino atau sasinya apa? Buat saya itu nggak awam. Udah biasa. Mungkin serinya RK kan, sekarang kan mungkin RK. Kalau seri wajar. Kalau seri awam itu dikarenakan setiap tahun kan mereka juga punya perubahan. Kalau untuk standarisasi, perbedaan mesin, sasis, untuk bis pariwisata ini yang enak apa, yang bagus apa, yang layak apa, nah itu saya pelajarin. Jadi bukan saya nggak mengenal Hino, nggak mengenal Mercedes, Scania, or whatever that, tapi lebih ke ini pantas untuk atau layak untuk trayek reguler atau pariwisata. Oh, Scania Mercy dengan tipe sekian, bagus untuk pariwisata bu, kasarannya. Nah itu kan saya pelajarin kenapa bagus untuk pariwisata. Kalau saya mau pakai trayek, kenapa nggak bisa? Ternyata banyak lagi yang harus saya pelajarin. Kalau you pakai Mercy di Medan Ponorogoan, lewat sama bis lainnya, yang bagus adalah Hino. Karena kebanyakan zet gitu kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya Mas Ikan, ada mungkin istilah serinya, bukan apa yang pertama kali Ibu dengar saat itunya. Mungkin saat belajar kan dulu ada itu tadi
bukan masalah seri, lebih ke kepantasan ini di pariwisata, trayek, AKDP apa. Kan kita juga mempelajari jarak, bis ini bisa nanjak atau enggak. Lebih seperti itu. Jadi bukan masalah merek. Kalau untuk peremajaan sendiri, Kak April sendiri lebih mengikuti zaman atau gimana sih? Biasanya kan masing-masing orang kan ada yang mengikuti zaman, misalkan contohnya masing ngeluncurin yang sesi premium atau gimana gitu sih untuk kepuasan. Saya itu tipe orangnya nggak suka ngikut-ngikut itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Di saat harus dilakukan peremajaan, saya lakukan peremajaan. Karena kita bicara tentang bisnis, kenyamanan, keselamatan. Kalau hanya gaya-gayaan show off, orang punya duit lebih banyak dari saya, beli Scania 10, saya mau ngikutin itu nggak bisa. Kita punya kemampuan masing-masing, benar kan? Tapi yang penting 3 ini, kalau sudah punya peremajaan saya lakukan, kalau karena kepentingan untuk keselamatan kan dan kenyamanan, gitu, dan biaya. Duitnya banyak bro. Kasih satu aja kamu bisa cek paling murah berapa, iya kan? Dan kita bicara masalah bisnis, jadi perhitungannya kudu bener-bener. Saya PU di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur itu kalau dikasih Scania, siapa yang mau nyewa? Harga sasisnya itu udah berapa? 2M. You pakai karoserinya harus apa? Nututin nggak? Bener? Nah kalau saya paksakan cuma gara-gara ibu, gengsi, amblas perusahaan bapak lu. Iya dong, dari tahun 59. Tapi pernah nggak sih ada yang ngasih masukan, tapi kenapa nggak, kan banyak kan anak-anak mania kan suka ngasih masukan tuh kayak, kenapa sih nggak ambil Scania, kenapa sih beli ke Hino gitu supaya Itu banyak. Orang kalau nggak beli sendiri akan ngomong macam-macam. Orang kalau nggak ikut mengeluarkan uang, hanya melihat kanan kiri, tanpa pemikiran panjang ke depan, mereka pasti akan banyak. Kenapa nggak JB3 Plus, Bu? Bu, saya sarankan untuk kebaikan Akasdi, Ibu bikin JB3 dari Adi Putro dan apa-apa. Tentu betul. Saya lebih baik no comment, biar mereka memberikan saya pertanyaan yang lebih cerdas. Karena saya bukan di level saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bukan gaya. Tapi seharusnya mereka sadar sebelum mengucap. Iya dong. Sekarang kalau saran itu yang baik, bukan saran saya menyarankan demi kebaikan. Itu bukan. Itu mah lu antara mau menjatuhkan atau memang ngotot, mau manas-manasin karena yang si A, si B, si B udah pakai JB3 3 plus, ya gitu. Sesuai kemampuan. Kalau saya sih urusan mental. Ya saya aminin. Mudah-mudahan, insya Allah kalau ada rezeki lebih, saya bisa beli Scania, Volvo. Tapi itu pun saya pikirin lagi. Kalau saya beli Scania dapat 1, tapi beli Hino dapat 2, kenapa saya nggak beli Hino dapat 2? Sedangkan saya bisa pakai untuk trek-trek yang lain. Saya nggak di bidang pariwisata loh. Saya ngurus lagi. Yang notabene duitnya lebih banyak daripada pariwisata. Fakta saya lebih banyak daripada pariwisata, bukan sombong. Ini perlu orang-orang tahu gitu loh, bahwasannya insya Allah apa yang pengusaha atau bisnismen, bisnis woman, di transportasi untuk melangkah, untuk ngambil keputusan tuh kudu mikir banyak, karena tanggungannya banyak yang harus diperhitungkan banyak. Selain sebelum terjun di dunia transportasi, lu pernah mungkin punya bisnis yang lain kayak mungkin kuliner atau kosmetik atau? Kebetulan saya tomboy banget ya, jadi nggak ada di kosmetik enggak. Tapi yang jelas saya dulu sekolah interior arsitek, terus saya senang ngedesain, bangun. Terus habis itu saya sempat di entertainment dari 2003 sampai 2011. Dari presenter, main sinetron, film, MC untuk kuliner. Nah, MC untuk kuliner ya. Tanggapan orang, kan otomatis kan ini banyak yang bilang mungkin kan karena darah daging dari keluarga, pasti kan orang banyak yang pro kontra itu. Kenapa sih nggak lulusin desain atau apa gitu? Kenapa sih menghibiskan banyak orang?
Nah sini perempuan kok gitu, anggapannya itu seperti itu sih, banyak yang perempuan keras. Wajar. Kalau saya yang nggak setuju ya nggak tak tanggepin. Iya dong. Makanya kita harus memikirkan hal yang nggak ada nilai plusnya. Itu saya sendiri yang ngatur. Yang menentukan saya sendiri. Kalau kamu sudah memasukkan negatif vibe ke dalam diri kamu, yang salah kamu, bukan orang yang memberikan tanggapan gak bagus. Mentalin aja, mentalin. Kalau buat saya yang penting yang positif yang tak ambil, tak telaah ya, bisa untuk share ke lain lagi, kamu mungkin apa bekasnya, ya. Kalau saya sih nggak nanggepin apa-apa, biasa aja. Toh orang juga melihat, nggak perlu ngomong saya. Mereka bisa menilai sendiri gimana saya selama di atas green, ngurus, ngatur semuanya, bisa dilihat gitu loh.